ketika Al-Quran menyebut Ar-Ra'aita, apakah engkau tidak memperhatikan mereka-mereka yang disebut pendusta agama? Kita baru saja menunaikan kurban, dan hari ini masih terus berproses dan masih boleh berkurban. Tapi apakah kurban kita menjadi bukti akan kesungguh-sungguhan kita? Ataukah kurban ini bagian dari sebuah upaya prestis kita untuk mengangkat nama kita? Menunjukkan siapa kita? Ataukah kurban kita betul-betul mendatangkan kedekatan diri kita kepada Allah? Litaqarrub ilaihi. Atau jangan-jangan hanya momen di mana kita semua menunjukkan taring kita sebagai manusia angkuh dan sombong. Rumangsa sugih duwe-duwe. Sidang Jumat yang berbahagia, ketika ayat ini dibaca dan turun, seorang arif Hatim Al-Assam itu kemudian menjelaskan ayat ini dan dikutip oleh para ulama di dalam kitab Hilyatul Auliya. Apa kata beliau? Man idda'a hubballah bighairi wara fahuwa kadzdzab idza lam yatawarra an maharimillah. Siapapun yang mengaku cinta kepada Allah, mengaku demen marang Gusti Allah, cinta kepada Allah, tapi dia tidak menjaga dirinya dari hal-hal yang diharamkan Allah, fahuwa kadzdzab, maka dia seorang pendusta. Pembohong besar jika kita mengaku cinta kepada Allah, tapi kita terus melakukan kesalahan dan dosa, bermaksiat, dan dengan sadar diri kita menantang hukum-hukum Allah. Padahal orang yang mengaku cinta kepada Allah, dia harus wara an maharimillah, dari segala sesuatu yang diharamkan Allah. Cinta kepada Allah, kita harus takut untuk melakukan dosa. Cinta kepada Allah, jangan pernah kau korupsi. Cinta kepada Allah, jangan pernah kau membohongi siapapun. Cinta kepada Allah, jangan kau mendolimi saudara muslimmu. Tidak boleh. Maka buktikan cinta kepada Allah itu dengan menjaga diri dari segala sesuatu yang diharamkan Allah. Kalau ingin disebut mencintai Allah. Yang kedua, man idda'a hubban Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min ghairi hubbil fuqara fahuwa kadzdzab. Siapapun yang mengaku cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi dia tidak pernah mencintai orang-orang fakir miskin. Dia tidak pernah memperhatikan orang-orang fakir di sekitarnya. Dalam satu riwayat, min ghairi mahabbah, tidak pernah ada rasa cinta dan peduli kepada orang-orang miskin dan fakir di sekitarnya. Fahuwa kadzdzab, pembohong. Mari kita bercermin dulur, bahwa seringkali kita abai dengan orang-orang fakir di sekitar kita. Kita semakin membumbung tinggi membangun rumah-rumah megah mewah. Di samping rumah kita adalah orang-orang yang setiap hari sulit untuk makan. Bahkan hari ini semua jamaah haji sedang di Mina, dan kita semua yang pernah berangkat haji paham betul bagaimana penderitaan dan susahnya proses haji. Tapi ketika Rasulullah SAW ditanya, ya Rasulullah, apa mabrurnya haji itu? Wa mabirruha? Rasulullah menjawabnya dengan dua hal. Tibul kalam wa it'amut ta'am. Berbaguslah komunikasimu dengan orang lain dan berilah makan orang-orang di sekitar kalian. Itu ukuran mabrurnya haji seseorang. Maka bagi kita yang sudah berhaji, tanggung jawab kita dua hal setidaknya untuk membuktikan kemabruran haji. Jagalah komunikasi yang baik. Berbahasalah dengan diksi dan redaksi yang baik, yang tidak menyakiti orang lain, tidak hasud.
Dan yang kedua, berilah makan orang-orang yang membutuhkan di sekitar kita. Tidak ada di sekitar kita. Tidak ada ukuran haji semakin Anda sergap sholat, sujud semakin lama-lama di masjid. Tidak ada. Kemabruan haji sifatnya horizontal. Membangun kebersamaan sosial rekening di sekitar kita. Kepedulian sosial sesama di antara kita. Itu indikator mabrurnya haji. Bukan semakin eksklusif di tengah masyarakat menjadi komunitas yang maha suci umpamanya. Tidak. Sedang jemaah yang berbahagia, cinta kepada Nabi, maka cintailah orang-orang yang dicintai Nabi Muhammad SAW. Dan beliau lebih senang kumpul dengan orang-orang fakir miskin. Cinta kepada Nabi Muhammad, perhatikanlah orang-orang fakir di sekitar kita. Karena beliau berdoa, Allahumma syurni miskinan wasyurni ma'azumratil masakin. Bukan berarti kita harus jadi orang miskin, tidak. Tapi kita bertanggung jawab bahwa banyak orang-orang di sekitar kita yang masih membutuhkan, sebagai bentuk cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW. Sedang jemaah yang dirahmati Allah. Dan yang terakhir, man idda'a hubbal jannah min ghairi infaq fahuwa kadzdzab idza lam yunfiq maluhu fi sabilillah. Kita semua ingin menjadi ahli surga. Senang betul kalau divonis menjadi ahli surga. Angin segar betul kalau kita kemudian disebut ahli surga. Tapi pembohong jika orang ingin masuk surga, dia tidak pernah membelanjakan hartanya di jalan Allah. Kadzdzab. Surga itu harus ditebus, dulur. Surga itu harus kita beli. Maka marilah menjadi orang-orang yang dermawan. Jadilah orang-orang yang loman. Allah titipkan rezeki kepada kita, bukan untuk kita habiskan diri kita sendiri. Beda dengan zakat. Kalau zakat harta kita campur dengan harta orang lain, maka kita keluarkan. Tapi kalau momen kurban ini, itu momen di mana kita sepenuh hati, setulus hati mengeluarkan harta dari milik kita yang tamun milkun, sempurna milik kita, kita keluarkan untuk orang lain. Dan itulah wa mimma razaqnahum yunfikun. Belanjakan, keluarkan harta yang dititipkan Allah untuk orang lain, sehingga kau layak dan pantas menjadi ahli surga. Sedang jemaah yang dirahmati Allah, Anda ingin disebut ahli surga, maka buktikanlah menjadi orang yang dermawan. Karena as-sakhi awwalu man yadkhulul jannah. Orang yang dermawan adalah satu dari 4 golongan yang masuk surga lebih dahulu. Maka bersyukurlah bagi kita yang diberikan keluasan rezeki. Jadikan harta kita bermanfaat. Jadikan materi yang kita punya bermakna bagi orang lain. Kalau hari ini kita diberikan Allah sehat, minimal sehat kita bermanfaat bagi banyak orang lain. Jika harinya Allah beri kita rezeki, maka ayo terus berbagi. Karena itulah hakikat kehidupan kita. Anfa'uhum linnas bimalihi wa aqwali wa ahwali. Teruslah menjadi orang baik. Teruslah bermanfaat bagi banyak orang. Jadikan kebaikan sebagai hobi. Terus berbuat baik walaupun tidak disebut orang baik. Karena akhirnya orang baik akan mati. Kebaikannya lah yang akan abadi di sisi Allah yang Maha Rabbi. Sedang jemaah yang berbahagia, mari kita tunjukkan pengakuan kita kepada Allah dengan selalu berupaya menjaga diri dari segala satu hal yang diharamkan Allah. Kita tunjukkan cinta kita kepada Nabi dengan memperhatikan orang-orang fakir dan miskin di sekitar kita. Karena itu tugas kita semua. Dan yang terakhir, pantaskan diri menjadi ahli surga dengan cara selalulah belanjakan, nafkahkan harta di jalan Allah. Insya Allah semua akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang laik dan pantas menjadi ahli surganya. Semoga Allah terus memberi kepada kita kesempatan, keluasan waktu dan rezeki untuk terus membuktikan dan memantaskan diri menjadi ahli surganya. Insya Allah kula panjenengan berakhir menjadi orang-orang yang husnul khatimah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على حبيبنا الكريم نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ويا قاضي الحاجات سلمنا والمسلمين وعافنا والمسلمين وفنا وإياهم شر مصائب الدنيا والدين. اللهم رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. الحمد لله، وإن الحمد لله الذي أمرنا أن نصلح معيشتنا لنيل الرضا والسعادة ونقوم بالواجبات في عبادته والتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من لا نبي بعده. اللهم فصل وسلم وبارك على حبيبنا الكريم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الحاضرون، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعلموا أن الله تعالى قال في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق الله العظيم. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati Allah, menjadi pendusta itu merupakan laknat terbesar dalam hidup kita.
terlebih menggunakan istifhamiyah li ta'ajjub ketika Al-Quran menyebut